Jadi orang tua juga merasa bahwa urusan rumah adalah urusan ibu, bukan urusan ayah. Ayah kerjanya cuman kalau marah, ayah kalau cuman menghukum, mendisiplinkan. Jadi pengasuhan itu ada di ibu. Betul. Pengasuhan dalam arti memberi rasa aman ini nih nggak ada kepada anak-anak. Anak-anak lebih merasa bahwa ayah ini berperan sebagai pemberi hukuman. Ayah ini tidak memberikan kasih. Jadi anak-anak mencarinya di luar, melampiaskan kemarahannya di luar, sehingga teman-teman lingkungan itu termasuk menjadi pelaku kekerasan dan kejahatan seksual? Bisa jadi, betul, karena mereka terbiasa dikerasi. Jadi limitasi daripada kekerasan ini jadi keluar dari batasan-batasan yang seharusnya mereka punya. Oke, baik. Kita tanya apa pendapat dari anggota Dewan, ada Ibu Ledia. Ibu Ledia tadi sudah ada data, kemudian juga ada pertimbangan secara psikologi seperti apa dari narasumber yang ada di studio. Bagaimana Anda melihat juga Komisi 8 ini sedang memperjuangkan ada RUU Perlindungan Anak dan juga kejahatan seksual? Ya, Mbak Afi, kalau kita lihat ya, ini ada sejumlah problem. Problem utamanya adalah bahwa dalam pengasuhan Mbak Novita sampaikan, memang ini tidak bangun dengan baik, sehingga kemudian anak melakukan perilaku dari orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua, di kita sendiri memang sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat minim. Maaf, saya ingin mengkoreksi, tadi Undang-Undang Perlindungan Anak kita bukan Undang-Undang 23 tahun 2003, karena sudah direvisi Undang-Undang 35 2014, dan di situ sudah ada banyak perbaikan ya berkaitan dengan klausul-klausulnya. Nah, problem berikutnya adalah ketika kemudian implementasinya dalam Undang-Undang 35 2014 ini sebetulnya mengamanahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Porsi pemerintah daerah juga harus cukup besar untuk memberikan perlindungan ya kepada anak-anak. Ketika kemudian orang tua tidak bisa memberikan perlindungan, maka negara dalam hal ini juga termasuk pemerintah daerah harusnya bisa memberikan perlindungan. Dan kita juga melihat bahwa ternyata implementasinya itu kan diantaranya adalah bagaimana penegak hukum juga terlibat aktif dan punya sudut pandang yang berpihak kepada anak. Nah, ini yang belum tersosialisasi secara masif. Kami di Komisi 8 sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, aspek yang terakhir ini ketika berkaitan dengan penegakan hukum, maka itu harus betul-betul disosialisasi pada penegak hukum, baik itu di pihak polisian, kejaksaan maupun juga kehakiman. Karena penetapan hukuman yang membuat masyarakat lebih gelisah adalah ketika kemudian penetapan hukumannya sangat tergantung pada bagaimana tuntutannya. Tuntutan itu biasanya tuntutan minimal, sehingga ketika kemudian itu kan jadi tidak ada rasa jerah. Itu berulang dan berulang. Dan ini sebenarnya suatu mengerikan sekali. Gitu. Oke, baik, kita akan jeda sinak. Anda tadi Ibu Ledia sudah mengatakan soal hukuman, bahwa ada hukuman maksimal 15 tahun, tapi kadang juga itu kurang menjawab rasa keadilan dari masyarakat. Pemirsa, kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh